Oke. Pertanyaannya? Mungkin aku on cam aja ya biar enak. Ya, kita juga. Kita juga on cam. Kita juga on cam. Oke. Nah, jadi terima kasih banyak Kak atas kesempatannya udah meluangkan waktu untuk kita tanya-tanya di waktu sibuknya. Kebetulan juga tadi saya sempat Kak chat dari Kak Galang dari jam 8 baru direspon sekarang. Iya, aku juga baru dikasih tahu sama Galang, baru dikasih linknya sekarang. Jadi nggak apa-apa. Kebetulan dia lagi sibuk, aku udah bisa. Jadi aman aja. Sorry ya, by the way, telat Galangnya. Aman Bang. Aman-aman Kak. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tanyakan dan kepo ini tentang startup dari Kak Galang sama Kak siapa nih? Afisna Berlian. Ya. Bisa dipanggil apa? Panggilannya Kak? Biasa dipanggil Vito. Vito. Oke, Kak Vito ya. Ya. Siap. Oke, makasih banget ya Kak sebelumnya udah mau meluangkan waktunya buat kita tanya-tanyain gitu. Aman kok. Nah, kita kan lagi ada tugas nih dari mata kuliah kita tentang bagaimana cara startup itu bekerja dan bagaimana mereka bisa survive gitu kan di perintisan bisnisnya gitu. Nah, kayaknya apa sih ide dasar dari startup Kakak? Oke, ini suaraku udah jelas atau belum ya kira-kira? Jelas Kak. Maksudnya jelas ya? Santai. Oke. Jadi karena di sini kita ada dua startup yang beda. Yang pertama itu kan Lexi Project, yang kedua itu DevOps Industry. Nah, kalau yang Lexi Project itu sendiri, base-nya itu kita pengen ngenalin UMKM, kita pengen ngenalin budaya lebih tepatnya, dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia untuk zaman sekarang itu kan kalau dilihat kurang banyak anak muda yang pengen melestarikan budaya-budaya kita, terlebih hal-hal yang tradisional gitu ya. Karena dirasa itu udah terlalu lama dan somehow it feels old school gitu. Nah, kita di sini tuh pengen ngebuild gimana caranya tradisi-tradisi itu tetap terjaga. Semua hal-hal yang berkaitan dengan keindonesiaan kita itu tetap dijaga, tapi yang jaga itu generasi penerus atau orang-orang setelahnya, yaitu kita gitu, Gen Z, millennials. Jadi fokusnya itu gimana caranya ngubah hal-hal yang berbau tradisional dibalut dengan sebuah hal yang modern, terus disajikan ke dalam sebuah produk. Nah, produknya sendiri untuk saat ini itu macam-macam, tapi kita lagi fokusin ke clothing line atau clothing brand. Jadi, kita ngubah yang namanya hal tradisional, itu kita ubah jadi neo. Kita nyebutnya neo culture. Jadi, kita mengubah kultural yang ada di tradisional Indonesia sekarang, itu kita balut sedikit, kasih modernitas dengan tidak mengubah esensi yang ada di dalamnya. Terus kita bangun ke produk yang lebih menjanjikan buat generasi kita dan tentunya secara marketing sendiri lebih diminati gitu di pasaran anak-anak muda kayak kita. Jadi kita tetap uh, melestarikan budaya yang kita punya, tapi sekaligus menambahkan sedikit bumbu-bumbu kemodernan di dalamnya supaya tetap terjaga gitu. Itu ide bisnis yang pertama untuk Lexi Project. Sementara kalau yang kedua, DevOps Industry itu sendiri, aku bisa bilang konsultan yang berkaitan dengan brand. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang pengen bikin baju, ada orang yang pengen bikin brand baru, ada orang yang pengen bikin sesuatu buat angkatan mereka atau komunitas mereka, tapi mereka butuh wadah untuk konsultasi perihal hal-hal yang berkaitan dengan atribut yang akan mereka pakai, atribut yang akan mereka bikin. Nah, mereka itu datang ke kita. Nah, kenapa ini ide tercetus untuk yang DevOps Industry sendiri? Karena sebelumnya aku sama Galang itu bergerak di beberapa kepanitiaan. Kita juga bergerak di beberapa komunitas yang masing-masing kita punya ide. Terus dulu bisa dibilang somehow ketipu sama vendor. Karena ketidakjujuran dari vendornya. Jadi kita mikir kayak, wah kayaknya kalau misalkan kita bikin baju sendiri, terus nggak ada orang yang ngasih nasehat atau advisor, tentang sesuatu itu kayaknya terlalu butame banget dan kita jadi nggak dapet deal yang maksimum gitu. Jadi kita dapat hal yang setengah-setengah aja atau kadang bahkan merugikan kita.
Nah, kita hadir sebagai konsultan buat ngasih tahu secara gamblang, secara detail, atau bahkan bisa membuatkan kalian sendiri hal-hal yang kalian inginkan gitu, based dari ide yang kalian punya. Nah, kalau sekarang biasanya orang mau bikin brand itu cuma perlu idenya saja. Sementara yang kita tahu kalau bikin brand itu lebih dari sekedar ide yang kita punyain. Mostly adalah technical knowledge tentang produk yang mereka pengen bangun itu apa, terus filosofi yang ada di dalamnya itu apa, kira-kira budgeting yang mereka punya itu berapa, kira-kira waktu produksinya berapa. Nah, sometimes they cannot cover that all of that things. Nah, jadi karena mereka nggak bisa cover hal itu, kita hadir di sebagai third party atau sebagai jembatan supaya mereka bisa comply semua yang ada di sana gitu. Jadi untuk yang satunya itu basically konsultan. Kalau konsultan sendiri kan sekarang itu ada yang bidang advisor, ada yang technical. Nah, kita ada di tengah-tengahnya. Jadi advisory and technically we will help all of them gitu. Nah, terus tadi apa lagi pertanyaannya? Aku lupa. Eh, Oh iya, sorry. pas lagi dalam ngebangun si startup apa tadi, Leksi Legacy Project dan Divorce itu kan pasti ada berbagai masalah ya kayak. Nah, startup kakak tuh solve masalah tersebut tuh gimana, bagaimana nah, Kak? gitu. Oke, jadi mungkin aku bisa cerita dari yang pertama dulu. Kalau yang Leksi sendiri itu basically we start from an ideas sama bravefulness aja antara aku sama teman-temanku. Nah, kalau misalkan di awal bikin sendiri kita cuma punya ide itu doang, tapi kita nggak punya resource-nya. Basically resource yang di luar teknikal ya, di luar dari human. Kita nggak punya man-nya. Kalau misalkan mau bangun startup, kalau kalian pernah dengar beberapa istilah, startup is actually just starting out something and we have to go up gitu kan. Nah, to go up itu we need somehow a lot of research. Nah, di dalam kita butuh research itu, akhirnya kita coba cari dulu gimana caranya memperkenalkan produk ini secara gratis dengan beberapa skill yang kita punya gitu. Nah, kalau di sini pembagiannya sendiri biasanya aku ada di bidang marketing. Terus kalau misalkan Galang sendiri itu akan fokus kepada produknya, designing, all of this creativity things itu akan Galang yang urus. Nah, jadi pertama kali untuk Lexi Project sendiri itu kita bikinnya pre-order. Jadi kita pre-order dulu 30 pieces. 30 pieces kita mau tes market. Nah, di situ sih yang kita punya waktu itu cuman modal berani aja sama idenya bakal apa atau enggak. Kita ngerangkum kuartal pertama dari orang-orang terdekat kita, kayak teman-teman, keluarga, saudara, orang-orang terdekat dulu aja yang bakalan kita approach buat kita tawarin produk yang kita punya. Nah, waktu itu sedikit gambling karena minimum order itu 24 piece. 24 piece minimum order waktu itu. Jadi kalau misalkan ngejahit sendiri itu 24 pieces lah kita punya. Nah, sementara kita nggak tahu marketnya kira-kira itu akan bisa ngegait berapa orang yang sekiranya mau beli. Nah, di sini tantangan pertama yang kita punya itu sendiri adalah gimana ya cara ngasih tahu orang secara luas bahwasannya kita punya sebuah brand. Mungkin salah satu kendalanya lagi, kadang kita punya temen yang kita rasa udah deket banget sama kita, udah ya sama kita ngerasa kayak keluarga banget lah. Nah, tapi kalau kita punya ide kayak gitu, kadang nggak semua orang bisa terima hal itu. Kadang nggak semua orang juga bisa atau pengen membantu hal itu. Nah, itu mungkin yang di awal kita rasain. Jadi kita sama beberapa teman mungkin malah nggak membantu. Jadi cuman kayak oke, mendengarkan dan sebagainya. Nah, cuman beberapa yang lain itu ngebantu secara material. Jadi kayak mereka mau beli bajunya, mereka mau bantu support buat promo, atau sekedar repost hal-hal yang kita posting lah waktu itu. Nah, kalau misalkan si Lexi sendiri, pada akhirnya itu kita nembus 30 piece karena kita batasin waktu itu 30 piece. 30 piece itu sold pada akhirnya, tapi itu juga bukan hal yang terbaik yang bisa kita sold karena bener-bener waktu itu modalnya cuma gimana caranya ngedesain yang bagus, gimana caranya marketing produk, dan salah satu cara marketing produknya itu pertama kali kita buat feeds di Instagram itu ada analytics kan di situ. Nah, itu kita rajin-rajin buat upload beberapa postingan, terus kita lihat kira-kira trennya bakal terus sama nggak, bakal konstan atau enggak, atau ini malah drop ke bawah gitu. Nah, ternyata turns out itu malah konstan dan bagus-bagus aja. Jadi kita siap gitu buat launching produk yang pertama secara pre-order. Nah, setelah kita dapat pre-ordernya, step kedua itu soal quality check atau quality control, karena kita bentuknya itu fisik.
Jadi quality controlnya itu benar-benar harus physically kita cek. Setelah barangnya datang, kita buka, ternyata ada beberapa yang defect, terus harus dikembaliin lagi ke pabrik, terus kita harus cek ulang, karena ngebalikin satu barang terus dicek ulang, dibenerin, itu nggak bisa prosesnya 1 hari gitu. Nggak bisa langsung 1 hari terus langsung dibalikin. Nah, di situ kita belajar lagi, kalau misalkan kadang memang timeline kita ngebuat produk atau ngeluarin sebuah artikel, itu perlu dihitung. Terus kita juga harus mikirin gimana sih kalau misalkan kita udah nge-comply atau buat sebuah timeline, itu jangan sampai ada kesalahan lagi di dalamnya. Atau kalau udah buat suatu produk, gimana sih caranya supaya produk ini nantinya waktu nyampe itu bener-bener udah fix, bisa memenuhi kepuasan klien atau pelanggan. Nah, kadang akhirnya kita mikir, oh, kadang untuk ngeproduksi satu artikel itu harus kita lebihin, kadang juga memproduksi hal-hal yang lain itu harus dipanjangin timelinenya. Itu kita belajar hal-hal kayak gitu. Mungkin semuanya berjalan lumayan bagus lah untuk pemula atau untuk orang yang baru start bisnis. Lumayan bagus, tapi masih banyak kendala, masih banyak error karena ya nggak semuanya itu datang tepat waktu, dan nggak semuanya yang datang tepat waktu itu juga fix udah bagus barangnya, udah lulus quality check dari kita juga enggak. Tuh. Terus akhirnya setelah dari produk yang pertama, kita coba pahami lagi. Kita coba belajar tentang jenis-jenis cotton, kita belajar tentang jenis-jenis kain, kita belajar tentang jenis-jenis warna, sedikit info. Ada beberapa warna yang nggak bisa diselesaikan cuma pakai satu warna aja. Jadi ada beberapa warna yang kita nyebutin biasanya namanya Florence. Gitu. Jadi itu bukan, kalau kita ngesablon, itu biasanya kita lihat cuman fokusnya itu RGB gitu, kan base warna tuh cuma RGB kan, red, green, blue. Nah, kalau kita ngeproduce warna purple, warna ungu, nah itu nggak ada. Sebenarnya warna ungu beneran itu nggak ada. Tapi warna ungu itu campuran dari beberapa warna. Artinya kita harus nyampur beberapa cat ke dalamnya. Dan itu bakalan nambah ongkos produksi lagi. Jadi akhirnya kita belajar juga buat budgeting ongkos produksi. Kalau semisal kita mau produksi artikel, ternyata kena warna-warna yang itu bukan warna basic gitu. Kita belajar juga soal itu. Akhirnya kita cari rekanan juga. Somehow cari rekanannya sih aku bisa bilang soal relasi juga. Jadi setelah kita produce yang pertama, itu kita kenalan juga sama beberapa orang yang akhirnya pesan-pesan di kita juga. Nah, terus dari sana mereka mulai tahu kita. Terus mungkin selanjutnya itu eh karena kita udah berhasil ngejual secara PO, tapi di PO itu sendiri itu bisa dibilang nggak begitu menguntungkan karena ada beberapa hal yang aku bilang tadi, kayak untungnya sangat kecil, mungkin bisa dibilang cuman BEP doang gitu. Ya BEP nambah sedikit lah. Karena ya banyak hal yang diulang, banyak hal yang dikembaliin gitu ya. Banyak hal yang harus kita korbanin pakai uang kita sendiri pada akhirnya karena ya belum benar-benar berjalan sesuai dengan yang kita mau gitu. Akhirnya step kedua kita mau nge-produce, gimana ya cara yang nge-produce something tapi kali ini lebih berani lagi. Nah, itu kita cari funding, itu kita cari investor dari startup ini. Jadi kita coba cari investor, dan investornya sendiri kita cari dari orang-orang terdekat. Kita cari network yang paling dekat di kita. Kita cari teman-teman yang punya orang tua yang mungkin punya sedikit kelebihan uang yang mau diinvestasikan. Nah, itu kita datang ke mereka dan coba buat investasi, coba nge-approach mereka, ngasih pitching gambaran luasnya, kira-kira ini bakalan laku berapa, ini bakalan terjual berapa, kita juga kasih tahu, kita bakal balikin uangnya itu dalam waktu berapa lama, terus kira-kira keuntungan yang didapat nanti dari hasil pengembalian itu berapa persen. Itu kita belajar buat hitung itu, kita belajar buat nge-pitch beberapa orang. Aku kurang ingat beberapa orang yang aku pitch, atau aku sama teman-teman aku pitch ke sana, terus kita presentasiin. Pokoknya waktu itu dapat cuma satu orang yang bersedia buat ngasih sedikit uang yang dia milikin sebagai investor. Nah, di situ aku nggak bisa bilang itu berjalan dengan sepenuhnya baik juga, karena kita bisa dibilang sedikit bergeser dari langkah awalnya. Karena di awal kita udah bangun euforia yang bagus, tapi produk yang kita kasih itu kurang maksimal pada saat itu. Akhirnya kita harus develop lagi, kita harus develop trust lagi ke orang-orang, ke pelanggan, ke klien. Kita harus bina hubungan lagi sama mereka supaya gimana caranya sih hal-hal yang udah kita bangun ini tetap terjaga gitu. Karena sekarang fokusnya kita udah punya investor nih. Kita harus balikin uang investor, gimana pun caranya. Jadi kita coba sedikit gambling, kita cari test market aja. Setelah kita tes market, kita lihat, wah kayaknya yang lagi rame
A nih, tren A, atau artikel A, atau hal A. Nah, setelah kita coba itu, kita coba bikin produknya, kita coba jualin. Nah, di sini karena mungkin kaget ya, bisa dibilang kaget, uangnya banyak yang dikasih, tapi kita bingung buat ngabisinnya kemana. Karena nanti kalau dihabisin kita juga harus balikin kan. Nah, akhirnya masih kurang baik lah dalam pengelolaan uang, meskipun pada akhirnya berhasil dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian, tapi masih banyak produk-produk yang belum habis. Jadi bisa dibilang kita ngerjain beberapa proyek yang lain buat nutupin investor. Nah, jadi tahap yang kedua itu mungkin kesusahan dari kita, gimana sih caranya untuk tetap bertahan. Mungkin waktu di awal naik itu enak banget, kita langsung punya gambaran gimana ke depannya. Tapi gimana sih caranya untuk stay di bisnis ini, tetap konstan, tetap dapat keuntungan tiap bulannya, tetap dapat pemasukan juga dari investor, tetap banyak orang yang pengen membeli produknya. Itu mungkin salah satu kesulitan berikutnya ya, waktu kita membangun pertama kali. Nah, terus lanjut lagi, akhirnya kita sempat retired sebentar, sempat rehat sebentar karena kesibukan kuliah dari masing-masing individu. Akhirnya kita cuman upload beberapa konten aja, konten-konten yang harian yang kecil-kecil, cuman supaya menandakan bahwasannya akun ini masih ada gitu. Produk ini masih ada, cuman belum ada artikel baru yang rilis aja. Nah, di luar daripada itu, selanjutnya kita fokus buat gimana sih ngedevelop ideas yang baru yang benar-benar bakal boom lagi ke depannya, yang benar-benar bakal dibeli lagi. Itu kita ngedevelop dulu sambil nungguin market yang pas. Nah, di luar dari itu, Galang mungkin kalau misalkan lagi dari sini, dia mungkin bisa jelasin lebih detail tentang gimana caranya dia masukin funding ke salah satu PKM. Ya, di sana kalau di aku di TS itu namanya IET. IET, jadi itu salah satu program dari kampus. Kalau misalnya kita punya startup, kita bisa pitching ke kampus kita. Nanti kita bakal dikasih dana, kasih uang buat ngolah itu semua, supaya startup kita bisa naik gitu. Nah, Galang ngelakuin itu di Undip, dan akhirnya kebetulan dapat funding juga dari kampus. Setelah dapat funding dari investor yang kita cari sendiri approach satu, kita dapat funding juga dari kampus, dan beberapa funding dari kampus kan harus dipertanggungjawabkan, jadi kita bikin beberapa artikel yang kalau sekarang itu masih belum rilis lah, kita bisa bilang. Jadi masih belum bisa rilis si artikel ini, masih kita tahan nunggu selesai urusan dan lain sebagainya. eh Kurang lebih kayak SPJ lah, surat pertanggungjawaban dan lain-lain, baru kita bisa rilis artikelnya. Jadi untuk fase berikutnya aku bisa bilang yang susah itu gimana caranya maintain kinerja kita untuk tetap sama, punya fokus yang sama, punya individu yang sama. Karena kadang semuanya itu baik-baik aja, semuanya tuh bagus-bagus aja, semuanya akan kerja keras aja, tapi akan berubah kalau misalkan kita udah punya fokus yang berbeda, akan berubah juga kalau misalkan udah menyangkut soal uang gitu ya. Semuanya tuh akan berubah seiring berjalannya waktu, dan kita bakal ngelihat satu sama lain kayak, oh, tandanya kita harus start dari awal lagi. Kita harus ingat tujuan utama kita bikin ini tuh apa. Akhirnya biasanya untuk memaintain hal itu, kita adain live updates di tim kita, di internal tim kita live update, kita cerita satu sama lain. Seenggaknya meskipun di luar dari bisnis yang kita miliki sekarang, kita tetap teman kok, kita tetap sangat dekat gitu. Jadi di luar dari bisnis, ya urusan bisnis akan jadi hal urusan profesional dari segi bisnis, tapi di luar daripada bisnis yang kita jalankan, kita tetap teman dan nothing deals with it. Jadi kita harus tetap bedain gimana caranya untuk profesional antara pekerjaan sama pertemanan. Aku bisa bilang kayak gitu sih untuk yang Lexi Project. Nah, kalau yang DevOps industri sendiri itu lahir setelah adanya trial dan error dari Lexi Project, yang sebenarnya dia adalah kepalanya duluan gitu ya, konsultannya duluan. Nah, itu sendiri lahir karena kita udah ngalamin beberapa hal yang tadi kita udah alamin waktu kita pertama kali bikin brand, dan kita nggak mau orang lain itu ngerasain hal yang sama kayak kita, nggak mau ngerasain hal yang kayak, oh harus coba-coba dulu. Kenapa mereka nggak langsung mempersingkat apa yang bisa kita rasakan kemarin gitu kan? Daripada mereka harus coba-coba kayak kita lagi, daripada mereka harus cari-cari kayak kemarin apa yang kita lakukan lagi, kita udah punya pengalamannya, kita bisa bantu itu secara lebih cepat gitu. Kita bisa bantu itu lebih cepat lah. Nah, kalau untuk DevOps sendiri, sebenarnya kendalanya itu cuman ada di kadang waktu pengerjaan antara tim operasional, antara rumah produksi, sama keinginan klien, itu kadang sangat mepet gitu, mepet. Nah,
Terus karena mepet, waktu di awal kita ngerasa, wah harusnya bisa aja nih dikebut beberapa pekerjaan, kita ambil, kita ambil, buat sekaligus ya naikin nama kita juga gitu kan. Jadi diambil beberapa kerjaan diambil semua, tapi ternyata end up beberapa pekerjaan yang butuh penanganan khusus itu nggak selesai tepat waktu. Oh, Nah, di sini kita belajar lagi, gimana nih caranya buat menyelesaikan ini tepat waktu. Dan kalau udah nggak selesai tepat waktu, kita harus deal with clients dan memberikan somehow ganti rugi lah. Ganti rugi itu bisa bentuknya macam-macam. Kita bisa ganti rugi dalam segi keuangan, kita bisa ganti rugi dalam segi waktu, atau dari segi barang gitu kan. Material maupun non-material lah, sesuai dengan perjanjian yang ada. Di sini kita belajar juga untuk nge-set up MOU yang baik, MOU yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak lah apabila terjadi satu atau dua hal yang tidak diinginkan. Di sini juga kita belajar pada akhirnya buat nge-set up timeline dan saklek dalam hal timeline ya. Jadi kita akan fokus pada aturan yang sudah disepakati di awal. Jadi untuk konsep dasarnya sendiri biasanya di awal yang bakal dilakuin adalah klien atau kita yang approach mereka. Setelah itu kita ketemu, ngobrol ide yang ingin mereka lanjutkan gimana. Terus kita kasih gambaran besar. Kira-kira kita bisa ngasih mereka itu advice apa aja. Terus kita kasih gambaran besar juga. Kira-kira ada beberapa hal yang mau kita kerjakan. Kita bisa ngasih advice juga. Ada beberapa hal dari kita dari segi keuangan yang kita tawarkan. Nah, kira-kira mereka cocok apa enggak sama hal-hal yang udah kita tawarkan tadi. Kalau mereka cocok, mereka oke, kita langsung masuk ke fase kedua, yaitu kita penandatanganan kontrak sama kurang lebih setup timeline tentang apa aja yang bakal terjadi di hal ya di full project ini itu apa. Nah, kalau udah selesai setup timeline kayak gitu, otomatis kita udah make a deal, kita udah buat MOU, dan kita harus stick sama MOU-nya. Jadi mereka juga nggak ngerasa terugikan, kita juga nggak ngerasa terugikan, dan di situ kita juga bantu klien sepenuh hati. Kalau mungkin dalam kasusnya beberapa sekolah, mungkin aku bisa ambil kayak misal ada SMP 4 gitu. SMP 4 waktu itu kita harus deal nggak cuma dengan anggota OSIS atau MPK-nya, tapi kita juga harus deal sama orang tuanya, sama guru-gurunya. Nah, kita harus ngobrol sama mereka gimana caranya, karena mau nggak mau kalau misalkan kliennya itu masih di bawah umur, mereka masih dalam pengawasan orang tua, dan itu butuh orang tua yang bisa menjadi orang yang akan tanggung jawab lah kalau misalkan ada satu atau dua hal yang kita nggak mau itu terjadi. Nah, kalau masuk ke hal-hal yang kayak gitu, biasanya nemu kesulitan baru karena kalau semakin banyak dalam satu hal itu, kalau misalnya terlalu banyak kepala yang include di dalam itu, terlalu banyak pendapat yang masuk ke dalamnya, kadang itu jadi too much information. Gitu. Kadang itu malah terlalu penuh. Jadi kalau dituang di dalam cangkir tuh cangkirnya sampai belebar kemana-mana gitu. Jadi kita sampai bingung, wah ini gimana sih caranya? Karena awalnya itu cuma hal sederhana, hal simple, yang karena terlalu banyak orang yang ikut berpikir, ikut campur di dalamnya, banyak tangan yang mulai mencampuri urusan itu, jadinya too much. Nah, kadang itu juga akhirnya kita batasin. Gimana sih supaya deal sama klien, tapi kita cuma mau deal sama klien yang benar-benar include di sini, yang benar-benar akan terus ada di sini. Karena beberapa klien itu datang di beberapa meet aja, atau kayak cuma datang di awal, tapi selanjutnya mereka hilang. Nah, kita mau deal sama orang-orang yang akan ada dari awal sampai akhir. Jadi kita mau bantuin orang-orang yang benar-benar dari awal sampai akhir itu akan selalu ada di project ini, dan kita akan terus keep in touch lah sama orang-orang. Nah, di situ kalau di kasusnya SMP 4 kemarin, ya mungkin akan ada beberapa entitas-entitas yang bakal membantu gitu jalannya ini semua sampai akhirnya terwujud lah atau selesai lah project mereka. Jadi kurang lebih kalau di Devo sendiri kita belajarnya itu trial dan error. Jadi kadang juga in time learning gimana caranya deal sama klien, karena mungkin secara teknikal atau pengerjaan-pengerjaan yang di luar dari adanya orang atau makhluk hidup itu kadang bisa dibilang jauh lebih mudah karena mereka sama nggak punya pemikiran yang terlalu luas juga, dan itu hal yang berbau teknikal kan. Nah, jadi deal with a client itu CSR lah, gimana caranya kita jaga relation sama orang itu merupakan hal yang sangat amat menjadi tantangan lah kalau di DevOps industry. Mungkin kayak gitu sih. Terus gini Kak, waktu dalam proses kan pasti ada valuasi apa namanya market valuasi ya. Nah itu
gimana sih ceritanya Mas Gimana, dalam gimana? proses apa itu maksudnya Validation-nya gimana caranya? Ya, gimana caranya Validation. validasi market? nah Ya, validasi market ya. Oke. Kalau dari kita sendiri, itu basically research dulu ya, research yang banyak banget. Jadi kita ngelakuin beberapa riset. Nah, kalau di dalam kasus yang Lexi sendiri, itu cara kita risetnya, itu kita riset ke beberapa hal-hal atau tetua-tetua adat, tetua-tetua suku. Kalau misalkan kayak Hudok gitu. Kalau Hudok, karena kita dari Kalimantan Timur, dan yang pertama kali kita angkat itu temanya Hudok, yang Kalimantan Timur Dayak banget gitu. Nah, itu kita ke kayak Desa Pampang, atau kita tanya beberapa tetua yang ada di sana, kita tanya teman-teman kita yang orang Dayak, kita tanya orang-orang yang sekiranya mengerti tentang historical yang terjadi gitu di dalam artikel yang mau kita deliver. Nah, di situ fokusnya ke research-nya dulu. Kira-kira mereka itu benar-benar kuat apa enggak dari segi filosofisnya, apakah ada perubahan di dalamnya. Nah, itu kita pahami dulu sebenarnya produk yang mau kita buat itu apa. Kita risetnya sendiri itu dari lingkungan sekitar. Karena menurut aku sendiri, kalau misalkan mau bangun usaha atau mau bangun bisnis, itu kita harus cari masalahnya dulu kan. Kalau kita udah nemu masalahnya, berarti di sana ada peluang yang bisa kita selesaikan. Jadi, kadang yang kebalik itu orang bakal nyari idenya dulu, terus mereka cari pasarnya. Sebenarnya kebalik, kita cari masalahnya dulu. Kalau misalnya kita udah nemu masalahnya, pasti di dalamnya itu ada opportunity. Nah, yang aku lakuin sama teman-teman itu adalah ngeliat masalahnya dulu. Jadi kita cerita sama orang-orang yang daya, kita cerita sama UMKM-UMKM yang bergerak di bidang tradisional ini, terus kita tanyalah ke mereka, kira-kira apa sih kesusahan atau kesulitan mereka selama menjual produk-produk yang sebenarnya itu produk asli dari Indonesia yang sebenarnya harus dipertahankan. Ya ini budaya kita gitu. Apa sih kesulitan mereka? Mereka jualnya kah? Atau harganya kah? Atau cara buatnya kah? Itu kita coba pahami dulu. Kalau kita udah paham, ternyata ada kesulitan di situ. Ada kesulitan di situ. Oke, berarti karena ada kesulitan, ada opportunity di dalamnya. Kita bisa bantu mereka buat ngejualin hal-hal yang mereka jual tapi dirasa kurang naik lah. Nah, selanjutnya kita lihat nih hal yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan problem yang ada itu gimana. Kalau di kasusnya Lexi Project, mereka sulit kesusahan nih gimana sih caranya ngejual produk yang mereka punya? Mostly orang-orang yang beli itu bakal turis. Mostly orang-orang yang beli itu cuman orang yang datang ke situ cuman sekali, dua kali, dan kadang jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan itu cuma datang buat beli oleh-oleh, terus balik. Dan itu nggak setiap hari datang. Nah, akhirnya kita develop juga nih. Kira-kira kalau misalkan nih, pada saat itu kita punya orang yang bisa beli tiap hari, itu gimana ya caranya? Dan kita lihat harusnya sebagai orang Indonesia sendiri itu kan kita nge-support, nge-support gimana sih kultur kita itu terus naik. Akhirnya waktu itu tercetus kalau misalkan kalian lihat di berita waktu itu, jadi ada berita bahwasannya pemerintah Korea Selatan waktu itu jor-joran banget buat nge-push industri K-pop mereka. Jadi mereka jor-joran nge-push industri yang berkaitan dengan Korea ini. Jadi mereka nge-push industrinya yang berkaitan dengan tradisi, kultur yang ada di Korea. Ya, salah satunya K-pop. Dan K-pop bisa booming waktu itu. Dan bahkan sampai sekarang masih booming. Nah, di situ kita lihat, oh ternyata sebenarnya kalau kita lihat marketnya itu sendiri, K-pop tuh awalnya ya di luar dari K-pop deh. Semua tradisi, semua kultur itu sebenarnya menarik, tapi nggak semua orang cocok dan nggak semua orang pengen ngejalanin. Dan di Korea sendiri, kenapa mereka bisa bangun kayak gitu? Karena awalnya itu sedikit banget orang yang pengen majuin atau memperkenalkan tradisi kultur yang ada di Korea. Kenapa? Karena dirasa kurang relevan aja sama anak-anak zaman sekarang. Nah, akhirnya pemerintah itu mencetuskan ide, ngasih dana jor-joran supaya mereka ngelakuin R&D. Mereka ngelakuin R&D, terus gimana sih caranya memperkenalkan si kultur ini, tradisi ini, ke luar negeri, ke pangsa pasar luar. Nah, itu juga yang kita lihat waktu itu. Wah, kira-kira apa ya kesamaan antara tradisi yang kita punya, kultur yang kita punya, terus bisa kita bawa sama dengan apa yang dilakukan sama pemerintah Korea waktu itu. Jadi sebenarnya kadang ide itu tuh udah ada, kadang ide itu tuh atau implementasi dari sebuah ide itu udah banyak dilakukan sama orang lain, tapi dari hal yang berbeda. Jadi di situ kita lihat, oh
ini tuh kurang lebih sama loh sebenarnya antara apa yang dilakukan sama pemerintah Korea Selatan. Mereka coba ngedevelop itu semua, tradisinya itu tetap dipertahankan, tapi dikasih uang di situ. Nah, kalau di Lexi Project sendiri, kita punya tradisi, kita mau bantu nih, supaya tradisi kita tetap bertahan, gimana caranya? Nah, sekarang tinggal cari ide supaya marketnya terus ada. Dan market yang akan terus ada waktu itu yang kita lihat di tren kita sekitar, kalau dari aku sama teman-temanku, waktu itu mostly selain Jaras ya, selain Jaras kayak nanya satu-satu ke teman, atau wawancara, itu kita lihat kebutuhan teman-teman kita akan outfit itu tinggi banget. Atau banyak orang yang kepikiran buat ganti-ganti outfit lah. Mungkin kalau dulu aku bisa bilang di Samarinda, basically di Kalimantan Timur, itu kurang terlihat gitu ya, somehow kurang terlihat atau jarang lah kalau bisa bilang kayak gitu. Nah, tapi kalau di luar dari kota Samarinda itu sendiri, di luar kota kita di Kalimantan Timur, di luarnya kayak di Jawa, terlebih di Jawa Barat, Timur, gitu-gitulah. Aku bisa bilang mereka itu concern banget sama yang namanya outfit, concern banget sama cara berpakaian mereka. Dan itu aku rasa, wah kenapa ya? Eh aku jarang ngeliat. Kalau di sini itu aku lihat banyak banyak banget orang-orang, karena aku di Surabaya, aku lihat banyak banget orang-orang di Surabaya itu yang pakai baju Suradanbaya gitu. Baju hiu sama baju buaya yang didesainnya tuh unik-unik macam-macam. Yang itu kan salah satu kultur, salah satu tradisi yang ada, yang mau kita bangun juga gitu. Dan akhirnya ya kita coba bangun tradisi itu, kita ngimplementasiin hal yang sama ke Lexi Project ini. Marketingnya waktu itu validasinya gimana, ya kita cek satu-satu, kira-kira kalau kita upload konten yang berkaitan dengan hal itu, kita melihat reaksinya. Kadang juga reaksi itu cuma include cuma 10% atau 30% dari hasil reaksi yang mereka kasih, bahwasannya orang-orang bakal benar-benar beli produknya. Jadi untuk memperkuat validasi yang kita udah miliki berdasarkan riset yang udah kita lakuin, kita bakalan approach secara langsung, kira-kira ada nggak orang yang mau beli gitu. Jadi secara research, secara teori, theoretical, kita juga research secara langsung ke target pasarnya, ke orang-orangnya lah, kalau ke end usernya lah. Aku bisa bilang kayak gitu sih. Kalau yang Lexi Project. Sementara kalau yang DevOps industri sendiri, market validasinya itu kita rasain dari kita ngerjain Lexi. Jadi setiap kali kita ngerjain Lexi, kadang kita ketemu orang, orang itu butuh bantuan juga, otomatis karena itu sering terjadi, jadi kita sebenarnya sama menyelesaikan masalah juga, nggak bener-bener bikin ide, setelah kita bikin ide, terus kita cari marketnya. Nggak, sebenarnya kebalik. Jadi kita cari dulu masalahnya apa. Kalau kita udah tahu masalahnya apa, pasti ada opportunity di dalamnya, dan kita baru selesaiin masalah itu. Tuh. Aku bisa bilang kayak gitu sih. Jadi validasi marketnya kurang lebih temuin aja dulu masalahnya apa. Setelah nemuin masalahnya, karena udah ada masalah di situ, berarti ada marketnya, berarti ada opportunity-nya di situ. Aku bisa bilang kayak gitu sih. Oke. Masih di mute. Oke. Nah, yang terakhir nih Kak. Tadi kan udah cerita nih pas pitching market, apa pitching investor dan segala macam. Nah, Hmm. cerita apa? Udah ya? Oke. Dan semua sih. Mungkin udah semua sih Kak pertanyaannya. Dari kita, kamu ada menanya, Benal? Jujur sih yang tadi yang apa Ivas Project tuh kedengaran menarik banget sih Kak, apalagi dengan masalah yang pernah kita alami juga kayak misalnya bikin kaos angkatan atau misalnya apa baju-baju kamar atau gimana itu kan pasti kita buta banget ya mau bikin kaos atau mau bikin clothingan segala macam gitu. Iya. Itu jujur menarik banget sih untuk didiskusikan secara lebih lanjut sih. Mungkin kalau ada project atau apa mungkin bisa menghubungi Kakak kali ya. Ya, benar-benar kalau kalian ada project atau ada kebutuhan apapun lah, atau cuma mau sekedar sharing-sharing session sama Galang, kita welcome banget. Maksudnya, ya kita juga sama-sama orang yang baru bangun, dan kebetulan karena kalian langsung approach-nya ke Galang dan ke aku juga, jadi kurang lebih kita masih ada gap yang kecil lah, gitu. Kita juga masih dalam usia yang sama, dan aku Iya. juga masih mahasiswa, Galang juga mahasiswa, kalian juga masih mahasiswa. Di Iya. masa depan itu gede banget peluangnya buat kita kerjasama ke depannya, atau kalian punya ide, kalian approach ke kita, siapa tahu kita bisa jadi investor juga. Kita juga udah ada funding. Jadi beberapa valuasi kita udah punya. Jadi kalau misalkan kalian punya ide juga atau kalian mau approach sesuatu, kalian bisa datang ke kita juga. Itu juga sebaliknya, kalau misalkan kalian butuh sesuatu atau kita yang butuh sesuatu, kita juga bakal ngasih tahu ke kalian nih kira-kira ada opportunity apa yang mau kita kasih. Siapa tahu kalian minat gitu ya.
Ya. Thank you banget nih Kak udah meluangkan waktunya buat kita tanya-tanyain hari ini gitu. Oke, aman, aman, aman. Ini, by the way, kalian dari universitas Ya, apa? Taskia. Ongoing Universitas. universitas Kak. Ini statusnya masih institut Kak, Institut Agama Islam Taskia di Sentul Kak, di Bogor. Oh, di Bogor. Oke, Iya di oke. Bogor. Nah, biasanya kalau kayak gitu, kalau boleh tahu nih jurusannya jurusan apa? Kalau saya dari akuntansi syariah. Ya, kami bertiga dari ekonomi syariah. Oh, oke, oke, oke. Menarik sih sebenarnya kalau aku kira dari ekonomi syariah atau dari akuntansi nggak bakal ngebahas soal bisnis atau ngebahas sih dari segi Justru kita malah di tahun pertama kita pelajari semuanya Kak tentang bisnis-bisnis gitu Kak. Mulai dari oh, hukum segala macam, mulai dari apa namanya startupnya atau bahkan hal-hal remeh-temeh atau bahkan kayak usul fikih gitu juga. Kita belajar wah, semuanya. Dan kita menarik juga sih. sudah ada praktek nih Kak dalam bisnis, tapi kecil-kecilan antara lingkungan gitu kayak misalkan jualan cuci sepatu, jasa-jasa nawarin gitu Kak. Oh, menarik, menarik, menarik. Sebenarnya kalian punya poin plus sendiri karena kalian somehow akan lebih mendalami Islam ya daripada aku Iya. mungkin karena kalian belajar di situ juga. Nah, kalian sebenarnya bisa cari-cari referensi yang lain. Aku ada beberapa ide, misal kayak sebenarnya tuh kalau misalkan kalian cari itu udah ada robot buat nyuci sepatu online. Ah, Nyuci iya. sepatu otomatis, sorry. Jadi Hmm. tinggal masukin sepatunya, robotnya otomatis nyuci itu. Nah, sebenarnya masih banyak defect-nya di dalamnya. Itu mungkin kalian mau explore lebih dalam juga atau mau cari tahu karena di sekarang itu aku bisa bilang teknologi sangat membantu banget. Jadi mungkin kalian bisa belajar lebih banyak juga soal teknologi. Eh, karena ya di bisnis apapun, sama kalau kalian tahu proses bisnisnya dan bisa memaksimalkan proses bisnis yang ada, kayaknya bakalan jadi poin plus banget sih. Oke lah. Oke, terima kasih Kak Terima sudah kasih banyak meluangkan Kak. waktunya. Oke, terima kasih Terima juga kasih. buat Raihan Wardana, Arsyad, dan teman-teman. Ya. Thank you semuanya. Oke, ini aku bisa Kita langsung apa gimana? ada sesi potbar dulu Kak. Boleh nggak Kak? Oke, boleh, boleh, boleh. Kita screenshot nih Kak. Gimana Boleh, sih? boleh. Oke, aduh, enggak. Ini dua nih. Apa atas sama bawah? Dua. Apa gimana? Barengan, barengan, barengan. Ini Pak. Atas sama bawah. Oke. Oke. Tuh. Bisa lagi nggak? Nggak bisa. Ya, ya. Ya kan bisa nggak? Ini nggak apa-apa. Dua aja. Maaf ya Kak nih, kondisinya lagi di asrama. Oh, nggak apa-apa, aman, aman, aman kok. Ya, satu, dua, tiga. Ke atas. Satu, tiga. Oke. 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 Makasih banyak Kak. Ya, thank you juga buat teman-teman semuanya. Kalau gitu, aku izin live ya. Oke. Ya. Aman ya? Oke. Oke. Thank you semuanya. Ya. See you next week. See you again, Mister. Stop recording. Kalau mau iklan sih, Cok.